Macet nggak? lumayan. Atau ini kenal aku itu dari mana? Nah, kakaknya dari itu, kakaknya minta tolong buat buat banting tugas. Terus kakaknya kan tanya apa ada anak sekolah tak ada dengan, terus aku jawab ada aku gitu. Terus ya udah, terus kakaknya japri, terus akhirnya ngobrolin ngobrolin kakaknya mau minta tolong apa bikin video, terus aku video. Dari grup chat. Terus sebenarnya buat tes ya kak. Nah, itu aku akan bikin YouTube. Tapi kerahasiaan itu yang tahu cuma aku, kakaknya, teman aku sama dosen aku. Terus nanti ngobrolnya mbak makanya ini bebas mau ngobrol apa. Nanti aku mau suka kita kita akan mahasiswa semester 3 kakak sih. Kalau aku siswa dari satu Kota Malang, aku kelas 11 kan. Kak Rara ya. Iya. Aku yang kakak juga ya. Iya. Kakaknya boleh cerita juga Kenapa ya, karena apa ya, kalau aku sendiri itu suka kayak sedih gitu, terus kayak aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba sedih kayak gitu. sering merasa sedih dari itu ya. Kalau lagi sendirian Ya, boleh diceritain nggak apapun yang terlintas pikiran kakak itu kalau lagi datang itu lagi sedih. dan kayak biasanya itu sebelumnya kayak lebih ke kadang masalah keluarga gitu. Ya, kalau gimana ya, kayak tidak ngerti harus ngelakuin apa gitu kalau misalnya mau keinget. Keingetnya itu keinget apa permasalahan Ya, yang sebenarnya kamu inginkan saat perasaan sedih itu datang itu kayak gimana? lebih ke curhat sih kak, curhat ke teman gitu. Temennya ya, Ya, cerita cerita ngobrol-ngobrol temennya gitu ya. Dan tadi banyak merasa sedih secara tiba-tiba itu karena eh, keinginan masalah keluarga ya. Jadi sedikit enggak masalahnya itu kayak gimana? Garis besarnya aja. ya kayak lebih ke segi ekonomi. Ekonomi ya. Apakah pernah coba buat nahan atau menutupi perasaan kakaknya? Eh, Terkadang tidak cuma juga sharing ke kakak sendiri. Respon kakaknya gimana? Makanya kayak sejatinya suka kayak buka sama balik gitu. Kita juga sedih juga ya karena kakak sampai gitu. Kakaknya kapan keterangan sekali kakaknya merasa bebas mengekspresikan perasaan kakaknya. Udah SMA ini sudah kayak kan aku dulu SMA itu juga di pesantren, jadi kayak kebatas lah kayak komunikasi sama temennya gitu, sama temennya yang nggak saling sama gitu. Jadi kakaknya itu baru bisa mengekspresikan perasaan kakaknya itu pas SMA ini. Ya, Karena juga nggak modal juga ya mbak ya. Itu biasanya kakaknya itu ceritain ke teman itu kan gimana? lebih ke apa ya, kayak ada mana ya, kayak Perasaan sedih ya
kayak di situ. Ya kayak kenapa ya kalau kok kayak bisa kayak gini kayak gitu. Eh, Kamu merasa perlu terlihat kuat ya ke depan orang lain? Kalau itu mungkin iya, cuman kalau buat teman dekat ya. Kalau dari teman dekat itu kamu merasa bebas gitu ya? Iya. Teman dekatnya itu kakak kenal dari kapan? Dari mungkin 4 tahun yang lalu. Udah lama ya berarti? Iya. Temen SMP? Iya. Jadi temen SMP itu berarti udah tahu kakaknya itu lama ya? Iya. Itu kakak rumahnya dekat atau Lumayan sih ya, lumayan yang lumayan jauh? Jadi nggak bisa ketemu tiap hari gitu? iya, Cuma pas sekolah aja. iya pasti. Eh, Kenapa kakaknya itu kayak merasa harus hidup perasaan kakak? Itu lebih ke motivasi. Kalau apalagi sama orang yang nggak tahu juga. Karena katanya berpikir kalau perasaan itu bukan peristiwa. Menurut kakaknya reaksi orang-orang kalau lihat kakaknya ada di situ kayak Support sih, support sama kasih solusi. selain itu nih Kak, ada nggak teman-teman yang kayak malah menjudge atau gimana? Mungkin ada cuman lihat itu kita nggak ngerti ya kayak kalau ngejudge mungkin ada, cuman ya dibawa santai aja sih. Cuma dibawa santai aja ya. Iya. Perasaan kakaknya nih waktu di judge itu kayak gimana? Jadi ke perjuangan sih kak kayak apa menurut aku nggak penting sih. Kakaknya itu nggak ya mau orang berkata apa gitu. Menurut kakaknya sih salah nggak kalau misal seseorang itu merasa sedih? Enggak sih kak, karena itu menurut aku hak manusia sih. Karena kan manusia juga punya hati. Kalau misalkan perasaan sedih itu kan kayak normal ya, wajar. Kalau reaksi orang lain itu kakaknya ada yang judge, ada yang support gitu ya kak. Kalau misalnya lagi support nih atau ada orang yang support gitu, kakaknya merasa kayak gimana? Nggak selalu ditenang sih kak, kayak jadi ada yang dengerin masalahnya terus kasih solusi masukan juga sih. Jadi tenang sih, lebih baik tenang. Dari kan tadi kan bilang kalau atau kakaknya itu ngasih solusi atau saran gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dikasih kayak gitu kakak lakuin atau enggak? Mungkin dulu juga enggak juga, karena teman-teman tuh ngasih solusinya juga eh lebih ke yang berlebihan gitu. Tapi kadang juga dilakuin. Kadang kalau yang kan itu nggak dilakuin ya kak. Kalau nggak bikin orang lain nih yang kakak lakuin ketika sedih itu gimana? Mungkin kayak kakaknya nangis atau gimana? Dan juga kalau itu lebih ke nangis ya, karena kan kayak luapin isi hati gitu kan. Ya kayak gitu sih. Kalau nggak peduli itu lebih baik ya sendiri. Jadi kakaknya lebih baik sendiri ya daripada mengungkapkan gitu. Kalau misal ada nih, ada suatu waktu kakaknya itu terpaksa untuk nangis di depan umum, kakaknya kayak gimana? Oh itu isi. Ini tuh kayak gimana coba? Ya kalau misalnya nangis kan kalau kita nangis di tempat umum kan pasti orang sekitar kan pasti nanya kan kayak kenapa nangis langsung terus lebih bilang ke nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa bikin nangis aja. Kalau misalnya tanya kita
kakaknya ini teman dekatnya kakak? Ya apa sih jawabnya, ya biasalah masalah gitu. Kakaknya tidak bercerita secara rinci gitu ya. Ya Em, biasanya itu perasaan sedih itu munculnya itu pas kakaknya lagi ngapain? kayaknya kayak masih nggak mungkin apa nggak kayak misalnya ada yang terus kayak ada yang dalam kita kayak sosmed gitu, tiba-tiba sedih kayak Kalau lagi kosong aja gitu ya, Iya. hidupnya kayak teringat gitu. Kakaknya pernah nggak merasa kakaknya itu nggak pantas buat maksudnya ya karena kayak menurut terus itu nggak balik, jadi kayak ada waktunya. kenapa kakaknya itu kayak merasa nggak pantas buat Rasa nggak bagus ya, kayaknya banyak kan yang bilang kalau hidup itu dibawa santai aja gitu kan. Ya menurutku kayak kita juga berhak bahagia sih, lebih ke berhak bahagia. respon kapan biasanya kakaknya ini merasa nggak pantas buat sedih? Kadang kalau hal yang buat sedih itu nggak terlalu penting juga, ya ngapain sih gitu. Apalagi kayak tentang omongan orang, kayak ngapain sedih sama omongan orangnya aja nggak penting gitu. Jadi kakaknya merasa nggak pantas buat sedih karena orangnya itu nggak berharga ya, atau nggak Lebih ke lebih ke masalahnya tuh nggak seharusnya buat sedih sih. kenapa kakaknya mikir kayak gitu? Kayak apalagi kayak perkataan orang juga ya, kayak emang kan banyak kayak orang yang apa hatinya busuk gitu, apalagi nggak suka sama kita itu emang banyak kan. Jadi kayak kalau misalnya kita mikirin terus itu kayak aku mikirnya tuh kayak orangnya aja nggak mikirin kita, ngapain kita mikirin orangnya gitu. Jadi kan kakaknya juga bilang kalau orang itu bilang kalau itu dibawa santai aja. Yang respon dari kakaknya itu kayak gimana? Sebenarnya kalau hidup dibuat santai aja tuh emang iya, cuman kan kita juga butuh sedih dan nggak bahagia aja, emang bahagia harus, cuman sedih kita juga butuh. Tapi kakaknya kan juga bilang merasa sedih tiba-tiba kayak masalah orang. Ada nggak hal lain yang buat kita? Ada sih ya, kayak ya tentang ya tadi kayak omongan orang itu tuh yang sebenarnya nggak kita pikirin. Jadi ada juga omongan orang ya. Ya Aku boleh tahu nggak kalau kakaknya itu omongan orang ceritain lebih lanjut gitu loh kan? Ceritain lebih lanjut omongan orang yang kita lebih ke nggak ke prestasi juga, karena aku emang orangnya itu gimana ya kayak kalau misalnya tentang materi nggak apalagi belajar ya, kayak aku tuh orang yang nggak ke praktek daripada kayak belajar di kelas gitu. Terus nggak nilai-nilai, rata-rata nilai-nilai pelajaran di kelas itu emang dulu, tapi kalau praktek emang gini juga enggak. Karena emang yang ngatain kayak kayak kenapa sih orang ini kasih sempat kasih juga ngomongin kayak aku kok butuh banget ya, cuman kayak ya udah. jadi kakaknya lebih condong ke yang praktek gitu ya kak. Kakaknya pernah nggak kayak pas kakaknya dapat nilai tinggi di praktek, kakaknya itu kayak ada rasa kan kalau kakaknya itu Kalau itu pasti ya kayak aku emang nggak pinter banget kayak di kelas gitu, jadi buktikannya tuh di praktikum gitu. terus kakaknya pas misal ada yang
ngejudge kayak tadi itu kayak gimana? Kalau sakit hati kan emang iya ya kayak soalnya kan manusia juga punya hati, tapi kayak ya udahlah ngapain lebih kayak gitu, nggak penting juga. Jadi kakaknya lebih kayak bodo amat dia ya. Tapi perasaan sedih itu tuh kadang tiba-tiba kalau lagi kosong ya kayak kayak semua yang itu tuh langsung hadir gitu ya kan. Ada nggak orang yang pernah bilang ke kakaknya itu kakaknya harus kuat, harus gak boleh nangis? Lebih nggak ada juga, apalagi kayak temen deketku ya kayak temen deket itu terus bilang kayak mending nangis daripada dipendam. Misalnya kalau dipendam itu bikin apa ya kayak bikin stres sih, lebih ke bikin stres. Jadi kayak kalau kata temanku kalau mau nangis mending nangis aja gitu. Kalau dari orang tua mbaknya sendiri nih, pernah nggak kayak ngajarin mbaknya gitu? Gitu. Kayak lebih misal mbaknya ini kayak kelihatan sedih nih, kan? Kelihatan murung, terus ditanyain kamu kenapa gitu, kayak pernah ditap gitu loh. Kalau itu sampai saat ini memang nggak pernah ya Kak ya. Soalnya kan kayak orang tua cuma sibuk kerja gitu. Kalau kerja selesai di rumah juga istirahat. Jadi kayak aku juga kayak gitu kan ya kayak sekolah dari pagi sampai sore terus sekalinya di rumah di kamar belajar gitu. Jadi nggak ada sih kalau kata kita. Kalau kita itu nggak ada ya. Kalau misal ngobrol nih pernah atau enggak? Ya cuman kenapa dia kok cemberut gitu lah. Terus nggak apa-apa mas gitu. Jadi sekedar kayak ngobrol biasa gitu ya. Ya. Kakaknya sendiri pernah nggak ngungkapin perasaan kakaknya itu ke orang tua? Nggak pernah sih ya, lebih ceritanya ke kakak. Kakaknya kenapa kok mbaknya ini pilih cerita ke kakak nggak ke orang tua? Soalnya menurut aku kakak lebih bisa nanya. Kalau kakak kan jauh lebih ngerti ya, jadi kayak ngasih solusinya itu juga lebih baik gitu sih. Kenapa kakaknya ngerasa kalau kakaknya itu bisa menerima? Soalnya aku di rumah dekat kakak aja sih daripada ke orang tua. Jadi mbaknya ini lebih dekat ke kakaknya gitu ya. Makanya cerita-ceritanya ke kakaknya. Respon kakaknya, respon kakaknya mbaknya ini pas mbaknya kayak sedih tiba-tiba itu gimana? Selain dia kayak ngasih saran atau gimana? Nenangin sih kak juga. Kakak itu lebih ke akhirnya keluar kayak gitu, akhirnya daripada sedih ayo keluar dari mata gitu kayak gitu sih kalau kakak. Diajak keluar gitu. Iya. Pas keluar itu kakaknya kayak ada cerita-cerita atau masukan-masukan atau Iya sih kalau kata kakak sih mending kayak sih nggak usah dipikirin lah gitu kayak apa ayo makan dulu kayak gitu nggak usah terlalu dipikirin kayak kalau kata kakak sih kayak gitu. nggak usah kakaknya ngasih saran kalau nggak usah dipikirin gitu ya kak ya. Tapi kakaknya merasanya itu gimana pas dikasih tahu kayak gitu? Lebih ke mikir iya sih ngapain juga gitu kalau emang ya boleh sih kak ini emang kayak boleh kan mikirin permasalahan gitu tapi kayak kalau kayak kita mikirin terus kayak bikin apa ya kayak kepikiran terus jadi sakit kayak gitu. Jadi kakaknya lebih bisa menerima gitu ya. Iya. Oke, biasanya kakaknya ngapain kalau lagi sedih? Ya salah satunya juga cerita sih kalau emang kan aku bilang kan dari kakaknya kalau sudah curhat ke kakak cuma kan kakak aku juga ya jadi kayak jarang lah buat curhat ke kakak lebih ke teman dekat terus lebih ke menyampingkan main game kayak gitu belajar lebih kayak gitu sih kak. Jadi kakaknya kalau lagi sedih itu bisa curhat gitu Iya. main game belajar gitu ya. Nah setelah melakukan itu kakaknya merasa kayak gimana?
jadi lupa sih, juga lupa kalau tadi sebut ya mungkin kayak ngapain sih aku tadi kayak gitu kayak seperti itu. Jadi kakaknya pernah gitu ya. Ya. Tadi kakaknya kan juga bilang kalau kakaknya itu lebih dekat ke kakaknya. Banyak, kenapa kok kayak nggak terlalu dekat sama orang tua? Mungkin kayak balik lagi ya kayak aku yang bilang tadi, kalau orang tua tuh lebih sibuk kerja juga, kalau sore selesai mereka kerja itu juga kayak mereka tuh cuma tidur gitu, istirahat sih, lebih ke istirahat. Jadi kayak aku pun juga kalau misalnya mau cerita aku juga capek kak, aku kayak pulang sekolah terus di kamar aja belajar gitu, jadi kayak mau cerita pun nggak ada niatan. Jadi karena jarang banget ketemu juga ya kayak kalau jadi kecilnya kakak nih, kakak pernah nggak kayak deket gitu sama orang tua? Kalau kecil emang iya ya, karena aku juga anak terakhir, jadi kayak bukannya gimana gimana, cuman pasti kan anak terakhir lebih diperhatikan kan. Kalau masih kecil itu lebih dekat ya. Kapan kakaknya sadar kalau komunikasi kakaknya itu menjadi jauh gitu sama orang tua? Semenjak aku di pesantren sih kak, kayak kan kalau di pondok itu kan jauh dari orang tua, jadi kayak nggak bisa ngajarin orang tua buat curhat gitu. Jadi kayak apa-apa ke temen, jadi semenjak itu kayak menurutku curhat ke temen itu lebih nyaman daripada curhat ke orang tua. Kakaknya merasa kalau curhat ke teman itu lebih nyaman daripada curhat ke orang tua. Nah itu ada faktor yang mempengaruhi nggak? Misalnya kalau curhat ke orang tua itu responnya itu kayak gimana? Misalnya kalau curhat ke teman itu responnya kayak gimana? Kalau ke orang tua kan gimana ya, kayak mereka tuh lebih membandingkan sama kehidupan mereka yang sebelumnya, kayak mama dulu kayak gini-gini, mama ayah dulu kayak gini-gini, lebih kayak gini juga. Kalau ke teman kan biasanya kayak oh ya udah mungkin kayak gini-gini kayak gitu, kayak lebih mengasih saran. Kalau ke orang tua kan lebih lebih menyamakan sama yang gitu. Jadi kakaknya ini nggak jadi kayak males gitu ya? Iya. Karena dibanding-bandingin gitu ya. Kalau dari aku ya kayak kemungkinan nih kan kakaknya itu kayak merasa sedih tiba-tiba dan nggak mau mengungkapin itu karena kakaknya pernah cerita ke orang tuanya tapi kayak tiba-tiba gini gitu ya. Terus pandangan kakak ini kalau misal ngekspresiin emosi di depan orang lain itu kayak gimana menurut kakak? Kalau ke teman deket langsung nangis sih kak, langsung nangis terus baru ditanyain kenapa. Kalau ke temen yang sekedar kenal cuma nggak deket itu mungkin lebih ke suka happy aja sih kak, kalau walaupun sedih. Jadi kalau yang temen itu langsung nangis gitu ya kak. Terus responnya dari temen dekatnya kakaknya itu kayak gimana? Lebih ke menangis dan suruh nangis dulu baru cerita. Ada nggak kayak kejadian gitu kakaknya kita merasa sedih terus nggak ada temen atau seseorang buat dijadiin tempat cerita? Pernah nggak kayak kejadian? Pernah sih kak, pernah gitu. Cuman kan kayak waktu itu kan pernah kan teman dekat, kan aku tuh kalau curhat kan aku tuh anaknya juga jarang keluar ya kak ya, jadi kalau curhat itu lebih ke telepon gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka lagi sibuk mungkin lebih ke kayak game juga. Kalau nggak ada seseorang yang bisa dicurhatin itu kakak mungkin ya. Misal dari kakak game itu kakak ngerasanya itu kayak gimana? Lebih ke fokus game, jadi kayak lupa sama masalahnya. Fokus ke gamenya ya. Nah
setelah mungkin kakaknya ada kayak perasaan tenang atau kayak jadi lebih jernih gitu pikirannya. Iya sih kak, lebih kayak dulu ngapain sih, nggak mending mikir. Jadi kakaknya lebih kayak merasa tenang gitu ya. Seberapa berdampak kalau kakaknya ini bercerita ke orang lain sama mungkin. Kalau mungkin kan mungkin kita kayak masih nggak ingat ya kayak jadi nggak lega kayak apa unek-unek yang kita pendam itu nggak keluar kan, nggak harus kita. Kalau kita perlihatkan jadi semua apa yang kita pikirkan juga itu jadi keluar, lebih ke tenang aja sih dari kita. Kakaknya juga tadi bilang nggak pernah ngungkapin perasaan ya ke orang tuanya. Kalau misal ke temen deket gitu, kakaknya cerita sedih-sedihnya itu pernah apa? Kalau nggak pernah kenal anak kayak itu kayak aku lakuin terus, karena menurut aku kayak mereka lebih bisa dipercaya daripada individual. Jadi kakaknya lebih percaya sama temennya ya daripada ke orang tua karena ada faktor tadi. Iya. Ada faktor yang lebih temen itu lebih kayak memberi saran tenangin gitu ya. Pernah nggak kayak perasaan sedih itu tiba-tiba itu datang di waktu yang nggak tepat? Aku sudah kayak ya contohnya ada dia kata-katanya tiba-tiba kerumunan gitu, terus tiba-tiba sedih kayak gitu, jadi kayak malu gitu kak mau nutupinnya kayak gimana. Jadi kakaknya pas lagi di posisi itu tuh kayak gimana? Lebih ke buang muka sih kak kalau misalnya dilihatin orang. Di situ juga nggak ada temen kakaknya ya. Iya. Ya, kalau menurut kakaknya respon dari orang-orang itu kayak gimana? Lebih nanya sih kak ya kenapa gitu, ada masalah kak gitu, cuman kan karena kita nggak deket juga kan nggak kayak ngapain. Itu pas kapan? Waktu itu pernah waktu acara sekolah dan kan emang kalau temen-temen SMA kan emang nggak terlalu dekat ya, kayak kan kita yang basic aja, yang kayak kita biasa aja baru diceritain. Kalau masalah keluarga kan menurut aku kan masalah yang berat kan, nggak, jadi kayak lebih ke kalau misalnya sedih karena masalah keluarga, kalau mereka tanya lebih ke bilang nggak apa-apa gitu. Jadi kakaknya pernah merasakan itu pas lagi ada acara sekolah. Tadi kan kakaknya bilang kalau teman SMA-nya itu nggak dekat. Nah, berarti teman dekat kakaknya yang 4 tahun itu nggak sekolah sama kakaknya. Ya. Jadi kalau misalnya di sekolah kakaknya ada teman dekat ya. Kalau curhat lebih enggak ya kayak kayak menurutku aku juga baru kenal sih sama mereka, jadi kayak kalau saya mau curhat ya nanti aja waktu pas di rumah, terus kayak curhatnya ke teman gitu. Kakaknya kalau di sekolah itu lebih ke menjaga jarak gitu ya kan? Ya. Kalau menjaga kakaknya ada perasaan apa kok bisa sampai menjaga jarak? Lebih nggak percaya sih kak, soalnya dulu pernah ada teman dekat, tapi itu kayak ya namanya orang percaya kan semua cerita kan jadi diceritakan kan kak, itu kayak semenjak nggak berteman itu jadi dia sering membocorkan. Jadi kakaknya pernah jadi anak juga ya? Juga diberi kayak rasa isi dari kakaknya. Kalau jadi teman yang hianati kakaknya itu reaksinya dia itu kayak gimana? Responnya Sama sih kak, kayak kamu sebagai kerja lagi dan nanangin kasih solusi gitu. itu ada kejadian apa itu kan kok tiba-tiba jadi Ada kesalahpahaman sih kak, jadi kayak ada masalahnya tuh emang kecil, jadi kayak
karena itu jadi nimbulin banyak fitnah dan jadi dia tuh pikirnya aku jelek. Kayaknya tuh dimulai dari siapa? Dimulai dari itu juga omongan orang. Itu kan terjadinya kakaknya waktu SMA atau SMA? Waktu SMA ini ya. Jadi kakaknya ini lebih menjaga jarak gara-gara itu pernah dikhianati. Kalau dari pas di sekolah SMA ini kakaknya kalau misalnya ada perasaan sedih itu lebih menghubungi. Iya. Kakaknya tadi juga bilang kan kalau pas waktu SMA ini tuh kakaknya malah bisa mengekspresikan. Nah itu mengekspresikannya itu waktu di rumah atau di sekolah. Kalau di sekolah kan tadi aku bilang kan aku cuma nggak terlalu dekat kan sama teman. Lebih ke di rumah, cuman ditemenin teman dari sini. Jadi kayak lebih mengurutnya di belakang. Jadi jadi kakaknya ini lebih nyaman sama temennya SMP-nya aja ya. Iya. Terus tuh kalau lagi mau cerita-cerita itu tuh lebih ke temen SMP-nya daripada temen SMA. Jadi selain solusi yang kakaknya bilang tadi nih, kakaknya kayak cerita ke teman, main games gitu, kakaknya pernah nggak kayak nyoba buat keluar dari rumah? Itu pasti pernah sih kayak lebih ke nggak mau buat ikut campur urusan keluarga, kayak lebih ke mending keluar dari rumah. Jadi kakaknya keluar dari rumah pas ada permasalahan. Saat kakaknya ada di rumah nih, perasaan kakaknya itu kayak gimana? Lebih ke nggak nyaman sih Kak. Kayak lebih ke rasa gimana ya, kayak nggak nyaman aja sih. Gak nyamannya itu karena apa? Karena konflik sih, karena konflik keluarga juga. Karena ada konflik juga ya kak ya. Nah itu konfliknya itu menurut kakaknya ini apakah bisa kayak memecah gitu, memecah apa ya, memecah kekeluargaan gitu loh. Menurutku enggak sih Kak, cuman kayak aku kan tinggal anak yang nggak bisa dengar orang berisik sama dia, jadi kayak nggak nyaman. Jadi sampai teriak-teriak gitu ya kak ya, kakaknya merasa kayak gak nyaman. Nah setelah kakaknya keluar dari rumah kakaknya itu merasakan gimana? Merasa lebih terlepas sih Kak dari mereka, kayak lebih ke nggak dengar suara mereka. Lebih merasa nyaman gitu ya. Iya. Nah itu kakaknya keluarnya itu sendirian atau sama temennya atau sama kakaknya? Karena ke rumah temen sih Kak, lebih ke rumah teman, terus ngajak temen keluar. Jadi ngajak teman dari luar nih. Nah responnya temennya kakaknya pas diajak keluar kayak gimana? Ya karena teman aku tahu ya kayak kalau di rumah itu udah kayak gitu, jadi kayak temen aku lebih udah ya udah tak temenin gitu. Kakaknya temennya kakaknya welcome gitu ya sama kakaknya. Iya. Nah itu biasanya pas lagi keluar sama temennya itu kegiatannya itu kayak gimana? Lebih ke kayak nongkrong gitu, nggak kayak ke kafe gitu, terus cerita-cerita. Kalau itu cuma jalan-jalan jalan aja sih. Kakaknya ada nggak kayak apa ya, perasaan sedih tadi itu? Nah itu kakaknya kayak kan kenapa sih aku kok tiba-tiba sedih? Terus apa permasalahannya sebenarnya nyebabin aku ini sering kayak gini? Karena mungkin kayak aku tuh orangnya nggak kayak ya, karena transisi dari itu bisa banget buat beda ke orang kayak gitu sih. Terus kalau sedihnya ya karena itu tadi. Kakaknya ada rasa sedih juga ya dari ya
makanya kakaknya ini kayak lebih menyembunyikan gitu. Eh, Ketika kakaknya nggak mau ini ya, ketika kakaknya misal tadi kan kakaknya bilang ke orang tuanya terus dari, nah ada nggak hal yang sebenarnya kakak ungkapin tapi kakak tahan? Ya sih nggak kayak lebih ke mau mengungkapin sesuatu tapi itu nggak keluar gitu, gara-gara omongan orang tua. Sebenarnya kakaknya tuh pengen kayak ngungkapin gimana pas dibanding-bandingin kan. Lebih ke pengen apa yang apa ya, kayak orang tua tuh melakukan hal yang apa yang mau kita, sebenarnya kayak apa yang mau kita gitu. Tapi ini kakaknya lebih kayak gini, kayak udahlah kan zaman udah beda ya, jadi nggak bisa kayak disamain gitu ya. Iya. Kakaknya pernah nggak kayak lebih ngobrol gitu loh, ngobrolin hal itu ke orang tuanya? Kalau ngobrol bentar ya kayak soalnya kan kayak orang tua lebih ke marah sih, kayak ngungkapin emosinya tuh ke kita gitu, jadi kayak kita pun mau nyampein sesuatu pun nggak bisa gitu. Kakaknya agak mau tapi itu gara-gara takut jadi kayak sasaran amarah gitu ya. Jadi tadi itu kakaknya merasa sedih secara tiba-tiba itu karena kayak ada kakaknya itu ada faktor dibanding-bandingin juga ya tadi itu, terus ada faktor yang itu juga, jadinya kakaknya itu kayak ngerasa gak percaya ke orang sepenuhnya gitu ya. Terus kalau ternyata teman yang teman sekolah gitu ya, nah itu kayak kayak ngobrol seadanya, cerita seadanya gitu. Nah kalau jadi teman dekatnya gitu, kakaknya pernah nggak kayak teman dekatnya kakaknya nih, pernah nggak kayak coba ngobrol ke orang lain atau kayak gimana ya, kayak izin ke orang tuanya tuh loh, kayak izin ke orang tuanya kakaknya, nah itu ngajak kakaknya keluar gitu. Lebih ke enggak sih Kak, karena emang apa ya, kayak nggak tahu ya Kak bilang apa enggak, karena emang masalahku sama temen dekatku itu emang kayak 9-12 kayak gitu. Jadi kayak sama gitu ya. Nah dari orang tua kakaknya ini udah kenal sama teman-teman kakaknya Ya sih Kak, antar orang tua juga gitu. jadi antar orang tua juga udah kenal, kakaknya udah kenalin temen deket banget gitu ya kayak. Nah itu pernah nggak kayak kalian itu liburan bareng? Kalau liburan bareng kayak sama teman pernah, tapi kalau antar keluarga enggak. Kalau liburan kakaknya liburan bareng sama keluarga kayak gimana? Pernah atau enggak? Pernah tapi udah jadi tidak bisa. Kalau sekarang itu aku lebih milih kalau mereka keluar aku nggak suka. Kayak aku lebih suka keluar sama temanku jadi beda dia. Kenapa kakaknya kayak gitu? Kalau sama teman lebih enjoy sih Kak. Kalau sama keluarga itu lebih ada batas. Kayak diatur-atur gitu ya Iya. kak. Pas lagi misal ada kayak liburan keluarga nih, perasaan kakaknya itu kayak gimana? Kalau anak-anak normal kan lebih excited ya Kak. Kalau aku lebih ke oh ya udah. Oh kayak oh ya udah gitu ya kayaknya. Kayak kalau pas kecilnya nih, pas kecilnya pasti kayak pernah liburan keluarga gitu ya. Nah itu kakaknya ngerasa kayak gimana, senang atau gimana? Seneng sih Kak, soalnya kan kayak emang aku tuh dari kecil emang suka banget buat sendiri. Jadi kalau misalnya keluarga ada wacana buat acara keluar gitu aku seneng sih. Jadi kakaknya pas kecil itu senang ya, tapi
pas gitunya itu malah kayak oh ya udah kayak gimana. Nah itu tuh kakaknya ada sadar nggak kapan terjadinya itu kayak transisinya atau pas waktu mondok itu? Ya untuk mondok juga ya balik kayak tadi ada ya kayak selama 3 tahunan itu juga jauh dari orang tua, jadi kayak lebih ngerasa oh iya ternyata sama temen itu lebih enak gitu. Oh iya ternyata sama temen itu jauh lebih kita tuh bisa mengekspresikan gitu kan. Ini tuh dari kakaknya itu dari kecil nih kak, salahnya itu kayak pulang pergi sama orang tuanya itu kayak diperketat atau gimana? Ya emang didikan orang tua itu keras sih kak, cuman menurut aku didikan mereka itu terlalu keras gitu. Terlalu kerasnya itu boleh dicontohin nggak kak? Ya lebih kalau misalnya kan emang kalau anak ya Kak, ya kalau emang keluar sama teman kan emang wajibnya izin. Kalau aku tuh emang izin nggak, aku tuh izin, tapi orang tua tuh selalu kayak "Kamu kemana gitu kok pulang gitu." Padahal udah izin Kak, kayak "Jam segini bakal pulang," itu sebelum jamnya itu kayak udah ditanyain gini kayak gitu. Kayak ngomel-ngomel gitu ya kak. Itu tuh kakaknya pernah nggak berpikir kenapa kok orang tuanya kakak ini ada faktor nggak yang mempengaruhi? Mungkin juga dari anaknya juga kalau emang dari keluarganya mama itu emang dari mama kecil itu emang didikannya keras dari ayahnya gitu, mungkin itu nurun ke mama gitu, makanya mama juga nurunnya kayak gitu ke anak-anaknya. Jadi karena ada didikan dari nenek ya, itu sih jadi karena didikannya keras gitu ya, kayak ketat banget gitu ya kak. Jadi kayak mamanya itu kayak ingin ngerasain anaknya itu kali gitu. Kakaknya kayak ada harapan nggak buat selanjutnya gitu? Lebih ke apa ya, kayak kalau pergaulan aku ingin lebih ke bebas tapi aku tahu aturan. Jadi kayak kakaknya itu harapannya ingin dibebasin gitu ya sama orang tua. Nah, ya ini kok kakaknya tadi kan kerasa sedih ya, sedih tiba-tiba karena permasalahan ekonomi, terus ada juga kayak pernah dikhianati, terus ada juga perasaan sedih karena ada yang menjudge gitu ya. Nah itu tuh kakaknya lebih gak mau mengungkapkan gara-gara juga dengan perasaan tersisih, terus juga tadi dibanding-bandingin sama orang tua, terus kakaknya juga tadi ngerasa kalau sama temen itu lebih enak daripada sama orang tua gitu ya. Jadi sejak kakaknya SMP. Kalau ada kesempatan nih kami minggu ke depan, kakaknya ada rasa untuk kayak memperbaiki komunikasi sama orang tuanya? Karena aku tuh udah ya, udah nyaman juga kan, ya, aku lebih nyaman cerita ke temen, jadi kayak nggak ada kemauan atau kayak cita-cita buat apa lebih terbatal gitu nggak ada. Jadi kakaknya lebih sendiri sama temennya gitu ya, daripada sama orang tuanya. Dan bisa kakaknya mencoba nih buat lebih mengekspresikan perasaan kakaknya, salahnya lebih sendiri gitu, kakaknya ekspresikan dengan gamblang gitu, kayak ya udah aku lagi seneng, ya udah aku ekspresiin diriku dengan senang gitu. Aku lagi gangguan gitu kan, aku juga kayak ekspresi itu aku lagi kayak gitu. Kakaknya pernah nggak mencoba gitu? Enggak sih Kak, kalau kayak kita nggak bakal mikir dan nggak perasaan orang itu kayak gimana. Jadi lebih ke kalau kayak menurut aku diam sih Kak. Soalnya kalau misalnya orang kayak
ngelakuin hal itu bisa nyakitin orang juga. Kakaknya itu menjaga perasaan orang ya kak. Nah tadi kan kita udah cerita panjang lebar nih kak. Terus misal nih kakaknya ada kesempatan buat cerita-cerita lagi ke aku, kakaknya mau atau enggak? Boleh aja sih. Jadi nanti kalau misal kakaknya mau cerita-cerita lagi, kakaknya bisa chat aku ya atau WA aku aja. Kakaknya terima kasih ya udah mau apa kayak mau cerita ke aku, juga udah mau jadi kasih aku. Sama